Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan, masih dalam YouTube channel saya Call Decon Request. Terima kasih sudah menonton, dan tidak jemu-jemu juga saya mendemonstrasikan serta mendiskusikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pada channel saya ini. Nah, saya masih akan melanjutkan tutorial saya terkait penggunaan Moodle sebagai LMS. Dan pada video kali ini saya akan menutup diskusi tentang jenis-jenis resources ya. Jika pada 4 video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang file, URL, page, dan kemudian book, maka pada video kali ini saya akan menutupnya dengan jenis atau kelompok resource yang kelima dan keenam, tetapi sebenarnya dia bukan betul-betul merupakan sebuah resource ya, tapi mungkin semacam perluasan dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih jelas apa yang akan kita lakukan, saya akan langsung saja masuk ke jendela tutorial. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan masuk ke kelas Moodle kita. Oke, sebentar. Nah, baik. Ini kelas Moodle saya, dan dari hasil pekerjaan kita selama beberapa video tutorial sebelumnya, saya sudah membuat satu resource berbentuk file, kemudian ada URL, kemudian ada page, dan terakhir kita sudah membahas tentang book. Bagi Anda yang belum sempat menonton, silakan ditonton video-video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dua macam fitur yang masuk dalam kelompok resources ya, yang akan kita anggap sebagai penutup dari fase resources ini, yaitu label dan folder. Nah, kita mulai dulu dengan label. Jadi pada dasarnya label itu adalah satu entitas atau satu konten yang berbentuk seperti namanya, yaitu label. Jadi saya asumsikan misalnya contohnya kita memiliki banyak sekali resources dalam satu section kita, satu section kelas kita, sehingga kita ingin memberikan batasan-batasan atau grup-grup. Nah, kita bisa menggunakan apa yang kita sebut sebagai label. Nah, mari saya tunjukkan. Misalnya dalam week 1 ini saya ingin membaginya menjadi dua kelompok. Misalnya ini materi pertama ya, kemudian yang berikutnya adalah materi kedua, atau mungkin ini adalah main materials, kemudian ada satu kelompok lagi yang kita sebut namanya adalah additional material. Nah, kita akan gunakan label untuk melakukan ini. Nah, pertama tentu saja kita akan hidupkan mode edit mode ya. Oke, sudah siap. Kemudian kita klik add activity or resource. Jadi masih dalam kelompok resource ya. Nah, dalam kelompok resource ini ada yang kita sebut sebagai label di sini. Nah, kita tinggal klik label. Nah, kemudian yang perlu dilakukan hanya satu, yaitu memberikan labelnya itu sendiri. Jadi misalnya kita sebut misalnya main materials ya. Nah, oke, yang lain-lain bisa diabaikan karena juga mungkin tidak terlalu perlu. Nah, ini kita bisa seperti komponen yang lain ya, khususnya pada Moodle 4 ini kita sudah bisa tinggal drag and drop ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau Anda lihat di sini dia sudah berupa semacam heading gitu ya. Nah, saya mungkin akan sedikit edit sedikit supaya nampaknya lebih rapi. Yaitu pertama saya akan matikan dulu completion statusnya supaya tidak ada tombol di sebelah kanan. Kemudian mungkin untuk supaya nampak aksennya saya akan ubah labelnya menjadi heading ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, maka dia sudah menjadi satu heading untuk kelompok ini. Nah, misalnya saya ingin membuat label kedua, ya, saya tinggal klik add activity, kita ulangi prosesnya resource, kemudian gunakan label, kemudian kita seperti tadi mungkin kita gunakan heading ya. Nah, kemudian kita sebut misalnya additional materials, ya.
Nah, activity completion-nya kita matikan juga dulu supaya tidak mengganggu nanti, karena juga kita tidak berharap satu kegiatan dari ini hanya menandai saja. Nah, misalnya katakanlah saya punya dua kelompok materi, kelompok pertamanya adalah main, yang keduanya adalah additional materials. Saya bisa melabelnya dengan seperti ini, saya matikan dulu edit mode-nya supaya nampak. Nah, seperti ini sehingga dia sudah berbentuk semacam pengelompokan-pengelompokan ini. Jadi ini akan membuat tampilan kelas kita menjadi lebih rapi dan lebih dipahami tujuannya, maksud dari masing-masing bagian. Saya akan tunjukkan student view-nya seperti ini. Nah, inilah kira-kira yang akan bisa dilihat oleh student ya. Nah, dengan adanya heading seperti ini, mereka tahu batasan-batasan materi gitu ya. Nah, ini akan sangat berguna apalagi kalau kita ingin mengekspansi pembelajaran dengan konten yang sangat banyak ya. Nah, oke. Oh, saya terlog out. Kita masuk kembali. Nah, resource kedua yang ingin saya jelaskan di sini adalah yang kita sebut sebagai folder. Jadi seperti namanya ya, dan saya yakin kita semua sudah sangat paham dengan apa itu folder. Jadi folder itu pada dasarnya kan adalah satu entitas pada komputer di mana kita meletakkan berbagai konten ya. Jadi saya bercerita misalnya contohnya dalam pembelajaran saya siswa diharuskan membaca sekumpulan artikel, katakanlah misalnya 5 artikel ya, semuanya berbentuk PDF. Nah, dalam hal itu berkemungkinan kalau kita letakkan PDF itu kumpulan dari PDF itu jumlahnya akan sangat panjang, sehingga kita akan siswa akan kebingungan biasanya dalam scrolling ya, bagaimana materinya di mana. Nah, cara yang paling gampang adalah dengan membuat yang kita sebut sebagai folder. Bagaimana caranya? Kembali kita hidupkan dulu mode edit, kemudian kita add activity or resource, kemudian kita cari folder ya, di sini bisa, atau dari resource supaya lebih gampang mencarinya ya. Jadi folder, kemudian kita sebutlah misalnya material folders ya. Kontennya bisa kita langsung masukkan di sini atau kita biarkan saja dulu supaya nanti bisa dimasukkan belakangan. Itu dipersilakan, tapi kalau misalnya kita ingin menambah konten sama seperti sebelumnya ya, kita tinggal mencari saja filenya. Saya kebetulan punya beberapa file, jadi saya masukkan saja dulu ya supaya kita bisa melihat contohnya. Nah, katakanlah saya punya sekumpulan materi ya, dan ini mungkin campuran. Saya bisa masukkan semuanya sebagai bagian dari konten Moodle seperti ini ya. Nah, kemudian display folder kontennya bisa berbentuk on separate page atau inline on a course page. Kalau inline dia akan menjadi semacam heading ya, folder, kemudian di bawahnya konten-konten seperti itu. Tapi saya biasanya menggunakan on a separate page supaya ketika mereka melihat folder, mereka perlu mengklik terlebih dahulu folder itu baru masuk. Kita akan tunjukkan nanti gimana caranya ya. Nah, activity completion-nya kita matikan aja dulu, tapi tergantung pilihan Anda. Prinsipnya dengan menggunakan activity completion kita bisa memastikan anak melakukan kegiatan. Nah, ini adalah bentuk foldernya. Saya akan tutup dulu mode editnya. Kita akan masuk ke student view ya, supaya tahu apa file yang didapatkan oleh anak-anak. Jadi ini sudah berbentuk folder seperti ini. Kalau diklik ya, maka ini adalah file yang tadi. Nah, mereka bisa mendownload satu folder sekaligus, klik download folder, atau mengklik salah satu dari file ini untuk di-download kemudian. Nah, jadi pada dasarnya kedua resource yang kita perkenalkan di sini yaitu label dan folder, itu memang tujuannya adalah bukan menyediakan materi ya, tetapi lebih kepada mengorganisasi materi sehingga dia menjadi tampilan yang lebih rapi. Nah, ini dua komponen yang saya ingin ceritakan dalam video singkat ini. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kita sudah selesai dengan tutorial terkait resources ya. Inilah adalah jenis-jenis resources yang bisa disediakan oleh Moodle sehingga nanti bisa kita gunakan dalam kegiatan atau proses pembelajaran kita. Ya, dan bahkan kita sudah menunjukkan bagaimana cara mengorganisasikan
konten yang jumlahnya mungkin cukup banyak ya. Dan seperti saya jelaskan sebelumnya sebenarnya adalah bahwa kita sudah saya sudah pernah menjelaskan bahwa salah satu ya bentuk yang paling umum digunakan atau kegiatan yang paling umum dilakukan oleh teacher dalam menggunakan Moodle sebagai LMS ini adalah menggunakannya sebagai repository atau media untuk mendistribusikan materi ya. Ini adalah sekurang-kurangnya, tetapi sebenarnya kita bisa meningkatkan sedikit level permainan kita di sini dengan menggunakan yang namanya activities, dan saya akan bahas ini dalam satu fase tersendiri di mana kita akan mencoba untuk menjelaskan bentuk-bentuk activities yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Saya pikir sementara itu dulu, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video saya yang lain yang masih membahas tentang Moodle sebagai Learning Management System. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan jangan lupa like, share, and subscribe ya jika bermanfaat, dan kemudian juga silakan ditonton video-video saya sebelumnya dan sesudahnya nanti untuk melengkapi pengetahuan Anda tentang Moodle. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.